Luhut sentil pengamat, tanpa data jelas bikin keruh pemerintah. The root of all evil, dari bencana daripada kepercayaan yang jatuh pada pemerintah ini ada dua, Mbak. Pertama adalah makan bergizi gratis. Yang kedua, Danantara. Mbak bayangkan, kalau makan bergizi gratis, itu katanya menurut Ketua BGN, kita perlu 25 triliun tiap bulan, berarti setahun 300 triliun. Itu fulusnya dari mana? Itu duitnya dari mana, Mbak? Kita nggak punya fiscal space lagi. Utang jatuh tempo 700-800 triliun plus defisit 616,7 triliun. Ya, ini duitnya dari mana untuk mendanai program yang saya anggap pemborosan yang sangat dahsyat. Tapi Kepala Bappenas bilang MBG lebih penting daripada membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Kalau menurut saya begini, itu salah satu cara untuk menghindari ketidaksanggupan menciptakan lapangan kerja. Sementara makan bergizi gratis ini bisa dijalankan dengan gampang. Jadi untuk tidak sanggup mengusahakan yang agak susah, yang ada yang gampang aja, gitu loh. Kan ini kan koplaknomik namanya. Ya, saya terus terang aja. Saya harus katakan ini agak keras sedikit karena menurut saya sudah ada terlalu banyak kita agak keluar koridor yang pengamat-pengamat yang tanpa data yang jelas membuat keruh. Itu mempersulit pemerintahan Presiden Prabowo. Kita harus memberikan suasana kekompakan di pemerintahan Presiden Prabowo ini. Kita beri kesempatan beliau untuk mengatur, memimpin. Tidak bisa juga bisa segera jadi seperti makan bergizi. Ada yang kritik sana sini. Sekarang kan belum boleh jalan, kan itu perlu waktu. Luhut marahi pengamat yang kritik Prabowo tanpa data dan cuman bikin keruh Indonesia. Guys, kondisi pemerintahan Prabowo sekarang ini lagi cukup banyak kritikan. Tapi bagi Luhut Binsar Panjaitan, kritikan dari pengamat itu cuma bikin suasana Indonesia makin keruh, guys. Soalnya setiap kritikan pengamat itu nggak dikasih data yang jelas dan benar. Luhut sendiri marah karena banyak informasi yang melenceng dan nggak benar tanpa data yang jelas, dan bikin pemerintahan Prabowo jadi terlihat jelek dan keruh. Luhut minta untuk kasih dukungan ke Prabowo untuk bangun dan benahi Indonesia. Luhut juga sarankan demokrasi itu bebas, tapi jangan sampai merusak budaya sopan santun di Indonesia. Saya dengan istri saya udah lebaran pada Bapak Presiden Prabowo di Istana Merdeka. Tapi kami sudah rancang memang setelah dari Presiden Prabowo kami mau lebaran ke tempatnya Pak Jokowi. Karena menurut saya ya selama 10 tahun saya sebagai anak buahnya Pak Jokowi merasakan bahwa betapa banyak yang dilakukan Pak Jokowi buat negeri ini. Tapi saya hanya titip satu di bulan Ramadan ini yang selesai hari inilah saya. Ya kita semua supaya melihara budaya santunnya, ramah tamahnya Indonesia. Demokrasi itu betul, tapi jangan demokrasi itu jadi merusak budaya sopan santun kita. Lucu aja, orang yang kemarin sempat menyuruh publik untuk pergi ke surga duluan. Kalau Anda pengen semua perfect ya kau pergi surga saja. Sekarang menghimbau publik untuk mengkritik pemerintah dengan santun. Jujur aja saya nggak paham makna santun versimu tuh yang seperti apa. Apakah santun di sini harus teriak hidup Jokowi di tengah-tengah kerusakan undang-undang dan peraturan negara? Atau diam aja tetap mendukung pemerintah di tengah-tengah keadaan ekonomi negara yang sangat mengkhawatirkan? Apakah makna santun itu yang seperti itu? Lagi pula kalau mau menghimbau publik untuk mengkritik pemerintah dengan santun, coba deh dimulai dari atas dulu, dimulai dari kepala dulu. Coba Anda menghimbau presiden, kalau dikritik publik itu ditanggapi dengan sopan, santun, bukan yang atau dasmu. Coba deh dimulai dari kepala negara dulu. Ketua Dewan Ekonomi Nasional, dan Luhut Binsar Panjaitan menyentil pengamat yang mengkritik pemerintahan Prabowo Subianto. Menurutnya kritik tanpa data yang jelas membuat keruh pemerintah. Luhut menyampaikan hal tersebut di kediaman Presiden ke-7 Joko Widodo di Solo, Senin 31/3. Ia pun meminta masyarakat untuk kompak memberikan dukungan kepada pemerintahan saat ini. Saya harus katakan agak keras,
karena menurut saya sudah terlalu banyak keluar koridor. Pengamat tanpa data jelas membuat keruh pemerintah. Kita beri kesempatan Pak Prabowo memimpin, kata Luhut. Itu mempersulit pemerintahan Presiden Prabowo. Dulu makan bergizi gratis MBG, yang mengkritik sana-sini, kan itu sudah jalan. Kita harus kompak, Presiden Prabowo mendengarkan masyarakat, kata Luhut. Dalam kesempatan tersebut, mantan Menteri Kemaritiman dan Investasi ini merasa perlu bersilaturahmi ke Jokowi yang telah memimpin Indonesia selama 10 tahun. Selama 10 tahun saya sebagai anak buahnya Pak Jokowi merasakan betapa banyak yang dilakukan Pak Jokowi buat negeri ini, kata Luhut. Meski demikian, Luhut juga mengakui pemerintahan Jokowi juga memiliki banyak kekurangan sebagaimana manusia pada umumnya. Tentu di sana-sini ada kurangnya, sebagai manusia, kata dia. Lebih lanjut, Luhut mengajak masyarakat memanfaatkan momen Lebaran ini untuk menjaga budaya sopan santun. Termasuk dalam menyampaikan kritik kepada pemerintah. Menurutnya demokrasi jangan sampai merusak budaya sopan santun. Demokrasi itu betul, tapi jangan demokrasi itu jadi merusak budaya sopan santun kita berbicara, berbahasa, tidak menghormati orang-orang yang sudah berkarya untuk negeri ini, mudah berburuk sangka, kata Luhut.